Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus rekan-rekan guru SD. Kali ini saya akan mengupdate tentang soal-soal kompetensi teknis untuk persiapan ujian seleksi P3K di tahun ini, yang mana ini merupakan soal PPGJ terbaru di tahun ini, dan sekaligus juga ini sebagai penguatan untuk menambahi poin afirmasi yang barangkali Bapak Ibu dapatkan. Berbicara soal kompetensi teknis yang mengandung profesional dan pedagogik, memang kalau kita lihat secara teknis untuk pedagogik lebih cenderung ke perkembangan peserta didik usia sampai 12 tahun, dan inilah tentunya yang perlu Bapak Ibu perdalam kembali terkait dengan perkembangan peserta didik. Berikut kita akan bahas tentang soal-soal yang berkaitan dengan profesional dan pedagogik. Nomor 1, salah satu karakteristik pokok dari perkembangan individu adalah munculnya ciri-ciri fisik dan psikologis yang baru, merupakan titik-titik: A. Perubahan ukuran, B. Perubahan proporsi, C. Lenyapnya ciri-ciri lama, D. Memperoleh ciri-ciri baru. Nah, terkait dengan karakteristik pokok dari perkembangan individu yang menyangkut ciri-ciri fisik dan psikologis, maka perubahan ukuran itu adalah fisik. Kemudian perubahan proporsi juga termasuk fisik. Lenyapnya ciri-ciri lama untuk jenjang SD ini belum, ya, masih akan tetap bertahan, dan muncul ciri-ciri baru. Jadi jawaban yang paling cocok di sini adalah memperoleh ciri-ciri baru, ya. Jawabannya adalah D. Soal yang kedua, prinsip perkembangan anak usia dini adalah perkembangan terjadi pada tempo yang berlainan. Artinya, A. Perkembangan fisik dan psikologis yang mencapai kematangan menurut tempo yang berbeda-beda. B. Anak cenderung mengembangkan kemampuan-kemampuan tertentu sebelum kemampuan yang lain. Pada setiap usia tertentu, berapa sifat perkembangan dengan cepat dan nyata tampak daripada sifat-sifat tertentu lainnya. D. Untuk menguasai kemampuan tertentu, anak memerlukan waktu secara bertahap. Nah, terkait dengan prinsip perkembangan anak usia dini, anak usia sampai dengan TK, maka yang paling cocok di sini adalah perkembangan fisik dan psikologis yang mencapai kematangan menurut tempo yang berbeda-beda. Kalau B, anak cenderung mengembangkan kemampuan tertentu sebelum kemampuan yang lain, ini tidak ada hubungannya dengan tempo tadi. Kemudian C juga begitu, ya. Lalu D, untuk menguasai kemampuan tertentu anak memerlukan waktu secara bertahap. Ya, tidak, ya. Inilah salah satu ciri individu itu unik, sehingga jawaban di sini yang paling cocok adalah jawaban A. Soal yang berikut, nomor 3, periode perkembangan anak usia dini, masa kanak-kanak awal berlangsung mulai. Nah, ini adalah tahap perkembangan, ya, menurut ahli-ahli psikologis. A. Usia akhir minggu kedua setelah kelahiran sampai usia 2 tahun. B. Usia 2 tahun sampai usia 6 tahun. C. Usia 2 tahun sampai usia 4 tahun. D. Usia 4 tahun sampai 6 tahun. E. Semua salah. Nah, terkait dengan periode perkembangan anak usia dini, dalam hal ini adalah usia anak TK, maka yang paling cocok sesuai dengan tahapan perkembangan anak adalah D, ya, usia 4 tahun sampai dengan 6 tahun. Kalau usia A dan A sampai C itu masih usia di bawah taman kanak-kanak. Soal selanjutnya, tahap awal perkembangan bahasa anak adalah, ya, A. Mengoceh, B. Kuing, C. Babbling, D. Membeo, E. Semua salah. Nah, ini adalah tahap awal perkembangan anak sejak mulai bayi, ya. Yang kalau mengoceh ini adalah sudah bisa mengucapkan beberapa kata, ya, baik vokal maupun konsonan. Kalau kuing adalah perkataan yang diucapkan secara spontan berupa satu suku kata tunggal, ya, biasanya ini adalah berupa huruf vokal. Lalu kalau babbling adalah juga termasuk ocehan, namun dalam hal ini tahapnya adalah lebih tinggi dari kuing, yakni mampu mengucapkan kosakata vokal dan konsonan, ya. Itu kalau babbling. Nah, kemudian kalau membeo artinya anak sudah bisa mengikuti semua perkataan yang disampaikan oleh orang tuanya. Nah, sehingga dalam hal ini untuk soal nomor 4 ini jawaban yang paling cocok adalah B. Inilah tahap awal bahasa anak, yakni mengucapkan
kosakata hanya berbentuk vokal, baik A, E, atau O. Soal nomor 5, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan anak dalam bersosialisasi kecuali ya, lingkungan keluarga menentukan, lingkungan sekolah menentukan, lingkungan kelompok masyarakat menentukan, faktor genetik ini tidak menentukan kemampuan anak dalam bersosialisasi, karena inti dari sosialisasi adalah komunikasi secara sosial, sehingga harus melibatkan dengan pihak-pihak luar. Nah, dalam hal ini maka jawaban yang cocok adalah D. Soal yang berikut nomor 6, tahap moralitas otonomi terjadi pada usia ya. Nah, terkait dengan perkembangan anak usia SD memang ada tahapan-tahapan perkembangan anak sesuai dengan tahap perkembangan Piaget dan Kohler. Nah, dalam hal ini untuk anak SD, maka tahapan perkembangannya adalah di usia 10 sampai 12 tahun. Namun untuk tahap perkembangan moralitas anak sendiri dibedakan atas heteronom dan otonom. Nah, untuk heteronom itu biasanya adalah usia 4 sampai 7 tahun. Kemudian untuk otonom itu adalah usia 7 sampai 10 tahun. Sehingga jawaban yang paling cocok di sini adalah usia otonom 7 sampai 10 tahun. Soal nomor 7, pencegahan penyakit dapat dilakukan dengan berbagai cara kecuali ya, ini adalah beberapa usaha yang dapat dilakukan untuk pencegahan. Anak selalu diberi minum dengan air matang, benar. Makanan-makanan yang tidak terkontaminasi kuman atau bakteri, benar. Cuci tangan sebelum makan, benar. Mensterilkan binatang peliharaan. Nah, ini adalah suatu perbuatan yang sangat sulit ya. Tidak mungkin binatang peliharaan itu mampu kita sterilkan setiap saat. Sehingga jawaban yang paling cocok di sini adalah kecuali D. Nomor 8, makanan sebagai sumber energi berasal dari A, vitamin, salah, B, protein, salah, C, karbohidrat, ya benar ya. Jadi jawabannya di sini adalah C, adalah karbohidrat. Ini adalah profesional. Nomor 9, fungsi lemak adalah A, cadangan makanan bagi sel tubuh, ini benar. B, perlindungan sel, salah. C, sumber energi tubuh, ya ini bukan sumber utama. Lemak kadang dipergunakan apabila sumber energi utama itu berkurang. D, pemberi kalori, pelarut vitamin A dan D, E dan K, ya salah, kurang sempurna. Oke, dengan demikian maka jawaban yang paling cocok adalah cadangan makanan bagi sel tubuh. Biasanya lemak akan disimpan di bawah kulit ya. Soal nomor 10, salah satu kegiatan parenting yang bisa diselenggarakan di PAUD adalah foundation class, yakni. Nah, di sini berarti yang ditanya tentang konsep foundation class. Kita coba lihat. A, pertemuan orang tua dengan pihak lembaga PAUD yang difasilitasi oleh panitia program parenting guna membicarakan tentang program-program lembaga PAUD dalam hubungannya dengan bimbingan dan pengasuhan anak. Nah, konsep foundation class-nya tidak terpenuhi di sini karena anak tidak dilibatkan. Lalu B, pembelajaran bersama anak dengan orang tua di awal masuk sekolah dalam rangka orientasi dan pengenalan kegiatan sekolah. Nah, ini dilibatkan orang tua, anak beserta guru ya. Ini sesuai dengan foundation class. Lalu C, kegiatan pertemuan konsultasi untuk orang tua yang dapat disediakan atau dibuka oleh lembaga. Ini tidak melibatkan anak. Kemudian D, mengirimkan rekaman kegiatan juga bukan konsep foundation class. Jadi jawaban yang paling cocok untuk nomor 10 ini adalah B. Nomor 11, berbagai strategi yang digunakan orang tua dalam mendorong bayi untuk terlibat dan memahami lingkungan luar disebut A, pengasuhan didaktik. Pengasuhan didaktik ini adalah pengasuhan yang mengikuti apa yang ditampilkan oleh anak secara spontan. Jadi orang tua di sini menyesuaikan terhadap keinginan anak. B-nya adalah nurturing caregiving. Nah, nurturing caregiving ini adalah pola pengasuhan yang memperhatikan daya tahan anak melalui penjagaan terhadap berbagai penyakit ya. Lalu karena ini adalah terkait dengan lingkungan luar anak, maka paling cocoknya adalah kepedulian sosial. Di dalam hal ini kita sebagai orang tua berusaha untuk mengajak anak berinteraksi dengan lingkungan luarnya, yakni berinteraksi secara sosial ya. Jadi yang paling cocok di sini jawabannya adalah C. Terakhir Bapak Ibu sekalian, konsep yang perlu dihadapi oleh anak usia dini salah satunya adalah A, dorongan dan emosional diri, B, kesadaran moral terhadap akhir, C, menjadi anggota keluarga, D, belajar untuk berfungsi secara mandiri. Nah, untuk anak-anak usia dini, maka dalam proses perkembangannya adalah memperkenalkan anak
terhadap dunia luar atau lingkungan luar. Sehingga dalam hal ini, dalam diri seorang anak, maka lingkungan luar yang paling dekat sekali adalah keluarga, kemudian ke lingkungan masyarakat. Nah, oleh karena itu setiap orang tua tentunya harus mampu mewujudkan bahwa setiap anak itu merupakan anggota dari keluarga yang harus saling menyayangi. Nah, oleh karena itu menurut saya jawaban yang paling cocok di sini adalah menjadi anggota dari keluarga ya. Jadi ini adalah interaksi sosial lingkungan terkecil setelah individu si anak. Inilah barangkali Bapak Ibu sekalian soal-soal kompetisi teknis untuk guru SD yang barangkali bisa menambah penguatan soal untuk persiapan ujian P3K ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada tinjauan saya yang kurang tepat, saya mohon maaf, bukan maksud untuk menggurui Bapak Ibu sekalian, dan mohon juga dukungannya untuk membantu channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe untuk kemajuan kita bersama. Barangkali demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.